Kita masuk pada bagian kedua, level 1, yaitu transliterasi dan pelafalan. Kita akan mengikuti beberapa bagian yang penting ke depan, yaitu yang pertama, transliterasi dan pelafalan konsonan. Kemudian yang kedua adalah begat kefat. Yang ketiga adalah deges. Yang keempat, vokalisasi. Dan yang kelima adalah shefa atau sewa. Baik, kita masuk pada bagian pertama atau step 4, yaitu transliterasi dan pelafalan konsonan. Nah, ini yang dimaksudkan ini transliterasi dan pelafalan konsonan. Ini tadi ada 22 konsonan, tapi kita tidak tahu ini huruf apa, ya, karena masih nama hurufnya. Ya, beda dengan kita dalam bahasa Indonesia cuma A, B, C, tidak ada nama hurufnya. Tapi dalam huruf Ibrani juga Yunani juga demikian, ada nama hurufnya. Tetapi pelafalannya bagaimana? Yaitu yang kita lihat selanjutnya. Kalau huruf alef ini tidak ada pelafalan, nanti akan diikuti dengan vokal, baru bisa dia terbaca. Tapi dalam translate-nya, kalau huruf alef, translate-nya itu, ya, saya kasih di sini saja, ya, koma. Itu translate-nya, koma. Ya. Kemudian translate huruf bet, ya, bet. Ini adalah B, ya, dan dilafal juga B. Kemudian translate gimel adalah G, juga dilafal G. Untuk dalet, ya, adalah D, dilafal juga D. Kemudian untuk he ditranslate H, ya, pelafalannya juga H. Kemudian Faf atau waw, pelafalannya V atau W. Bisa begitu. Kemudian zayin, ya, pelafalannya atau translate-nya menjadi Z. Kemudian khet, KH. Tet, T. Yot, Y. Ya, sama pelafalan dengan translate-nya. Kemudian kaf, K. Kemudian lamet, L. Mem, M. Nun, N. Samek, S. Ain, sama nasibnya dengan alef. Jadi dia hanya ditranslate, kalau alef koma demikian, ya, koma, tapi kalau ain koma terbalik. Ya. Jadi alef itu, ya, alef sebetulnya sepertinya dibaca gitu. Ya, ini alef. Tapi kalau ain ini sepertinya mau disebut Jadi jadi begitu, ya. Perumpamannya seperti itu. Kemudian P ditranslate P dan juga pelafalan P. Sade, ya, T S. Kemudian Kof, ya, ini pelafalannya Q. Ko, dilafal, ditranslate huruf Q. Res, R. Kemudian, nah ini ada dua, ya, dua. Kalau huruf sin titiknya di sini, ya, berarti akan ditranslate SY. Atau kalau orang Inggris atau orang-orang Barat, ya,
yang berbahasa Inggris itu selalu ditranslate SH. Kalau kita dalam konteks Indonesia SY, Sya. Ya. Kemudian kalau huruf sin yang titiknya di sini berarti huruf S. Begitu. Kemudian taf ditranslate T atau juga dibaca T. Ya. Jadi demikianlah ya transliterasi dan pelafalan konsonan ini. Nanti kita akan lihat juga di dalam latihan-latihan selanjutnya. Kemudian step yang kelima atau berikutnya adalah begat kefat. Nah, begat kefat. Nah, ini apalagi ini begat kefat ini. Tadi kita sudah belajar tentang kamnapets ya dalam bagian yang sebelumnya. Sekarang begat kefat. Apalagi ini ya. Oke, saya menulisnya dulu ya, begat kefat. Begat kefat. Ya, ini. Ya, sebenarnya ini juga adalah singkatan. Ya. Ini adalah singkatan. Singkatan dari huruf bet, gimel, kemudian dalet, ya, dalet, huruf K, P, dan tau. Ya, jadi kalau saya mau susun seperti ini. Jadi ini tadi huruf B, ya. Nih. Kita sudah lafalkan tadi huruf B itu dilafal B. Kemudian ini huruf G. Ya. Kemudian ada di sini dalet B. Kemudian sini ada ya K, kaf. Kemudian ada huruf ini sebenarnya begat kepat ya, huruf pat ya, huruf P. Begat kefat ya, huruf P. Ya, ini. Kemudian yang terakhir adalah huruf taf. Ya, seperti itu. Nah, ini huruf-huruf ini apa sebenarnya ini, ya? Begat kefat ini apa? Nah, begat kefat adalah huruf-huruf atau konsonan yang bisa berubah pelafalannya atau translate-nya apabila dia diletakkan titik di tengahnya. Jadi kalau ada titik di tengah dari setiap huruf-huruf ini, jadi translate-nya berbeda atau pelafalannya. Ya. Seperti ya ini B ada titik di tengah, maksudnya ini yang tidak ada titik. Kemudian gimel maksudnya yang ada titik, ini yang tidak ada titik. Ini akan berbeda dia. Kemudian dalet yang ada titik, ini yang tidak ada titik. Kemudian kaf yang ada titik, ini tidak ada titik dia, ya. Kemudian juga hal yang sama, P ini ada titik, ini tidak ada titik, dan ya taf yang ada titik dan tidak ada titik. Tapi karena saat ini saya masih dalam taraf
ya. Level 1 memberikan studi ini pada level 1 dengan cara atau teknik mentranslate dengan transliterasi modern. Ada dua macam ya, transliterasi modern dan transliterasi klasik. Nah, apa yang sudah tertera di sini adalah kalau ini akan berubah kalau dia ditranslate dengan transliterasi klasik. Nanti kita akan belajar, kita menyimpan dulu ini dan kita belajar pada level yang berikutnya tentang transliterasi klasik. Tapi kalau dia transliterasi atau pelafalan modern, maka saya hanya mengambil beberapa di antaranya di sini, bukan begat kefa tetapi bekefa. Ada tertentu di sini jadi B. Ya, ini saya lingkar. Kemudian K, Fa. Nah, 3 huruf ini yang penting, ya. Nah, kalau B, misalnya ini, ya ini, oke, ini. Kalau B yang ada titik di sini, maka akan ditranslate atau dilafal B. Nah, tetap dia B. Tetapi kalau tidak ada titik di tengahnya, maka dia akan ditranslate menjadi V. Akan berubah dalam translate atau pelafalannya menjadi V. Kemudian mana lagi? K. Oke. B, K, Fa. Ini huruf kaf. Kalau ada titik di tengahnya, maka ia dalam translate-nya tetap huruf K seperti ini, ya. Tapi kalau tidak ada titik di tengahnya, maka akan menjadi, ya, ditranslate KH atau dalam pengucapannya kha. Ya, kha. Nah, itu cara pengucapan kha. Ya, ada KH, kha. Kemudian yang terakhir fa atau huruf P, ya. Kalau dia ada titik di sini, maka tetap ditranslate P atau disebut P. Tetapi kalau dia tidak ada titik, maka ini akan berubah menjadi, ya, dari P menjadi F. Ya, ini F. Jadi kita melihat ini B, K, Fa. Ini ada perbedaan yang menyolok di sini. Nanti dalam bagian berikut kita akan belajar mengenai transliterasi klasik. Ya, jadi ini saja B, K, Fa. Jadi huruf B kalau ada titik jadi B, kemudian kalau tidak ada titik V. Kemudian huruf kaf, K, kalau ada titik tetap K, tapi kalau tidak ada titik KH atau H dalam pengucapannya. Kemudian P kalau ada titik P, dan yang tidak ada titik tetap F. Ya, demikianlah saya menjelaskan mengenai B kefa. Kemudian step yang keenam, istilah yang namanya istilahnya dages. Dages, ya. Dages itu artinya tusuk. Nah, ini juga menyangkut tentang titik-titik yang di tengah tadi. Baik, saya akan mengambil ruangan di sini mengenai dages, ya. Ya, ini. Dages terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah dages lene. Kemudian yang kedua adalah dages forte. Saudara-saudara bisa melihatnya di buku panduan dan belajar, ya. Selanjutnya di buku panduan
saya hanya memberikan penjelasan singkat pada kesempatan ini. Apa yang disebut dengan de Geslene dan de Gesforte? Kalau de Geslene sudah, inilah yang disebut dengan begat kefat. Artinya dia kalau ada titik-titik di tengahnya, maka pengucapannya menjadi berbeda. Karena kita sedang belajar mengenai translate modern, transliterasi modern, ya kita hanya bekefa saja, ya, dalam titik itu. Tapi kalau yang huruf-huruf ini dalam translate modern tetap ditulis G, D, ya, dan T, tidak masalah. Nah sekarang ya sudah selesai saya menjelaskan de Geslene. Jadi de Geslene ini itu juga titik di tengah. Ya ini lene ini artinya lemah, ya, titik yang dilemahkan, tidak terlalu kuat, lemah, lene. Ya, jadi itu termasuk dalam kelompok begat kefat. Nah, tapi kalau de Gesforte ini yang namanya titik ini disebut pendua kalian, 2 kali. Ya, jadi seperti contoh ya, didua kalikan. Jadi pendua kalian ini huruf-huruf di luar de Geslene tadi, ini begat kefat tadi, kalau ada titik di tengahnya, maka dalam translate-nya ditranslate 2 kali. Dalam pengucapannya ditekan. Ya, seperti ini, misalnya huruf yod. Nah, kalau yod tidak ada titik di tengah, ditranslate y, dan kemudian sebutannya saja y biasa. Tetapi kalau huruf yod ada titik di tengahnya, maka ini yang namanya pendua kalian, ditranslate 2 kali, y, y. Jadi demikian, y, y. Dan pengucapannya y, artinya ada penekanan di situ. Jadi demikian dengan huruf-huruf yang lainnya. Saudara-saudara bisa melihat dalam buku panduan saya selanjutnya, di situ lebih jelas, ya. Kemudian kita akan membahas tentang vokalisasi. Step 7 yaitu vokalisasi. Nah, vokalisasi. Vokal. Kalau vokal ini juga terdiri dari 2 macam, ya. Jadi vokal atau dalam bahasa Inggris vowel, ya. Vowel ada 2 macam. Yang pertama adalah vowel sign atau tanda vokal, dan kemudian yang kedua adalah vowel letter atau huruf vokal. Ya, jadi saya tukar saja ya, vowel letter atau huruf vokal dan vowel sign, tanda vokal. Ini seperti ini ya, vokal. Jadi vokalisasi. Ya ini, saya ambil di sini saja. Ya, ada 2 macam. Ya. Yang pertama adalah tanda atau huruf vokal, huruf vokal, dan yang kemudian yang kedua adalah tanda vokal. Nah, apa perbedaannya huruf vokal dengan tanda vokal? Kita tahu bersama bahwa dalam bahasa Ibrani semua huruf-hurufnya ini adalah konsonan, huruf mati, tidak ada vokal. Tapi mereka dengan cerdas membacanya, ya, dan menaruh vokal secara alamiah di dalam setiap kata-kata yang hanya huruf mati tadi. Ya, misalnya kalau kita SMS atau WA, misalnya SY, oh itu dibaca saya. Kemudian RMH, oh dibaca rumah. Ya, padahal itu tanda
itu huruf mati semuanya, tapi mereka dengan cerdas membacanya. Nah, jadi ada huruf yang bisa menjadi vokal. Ada 3 huruf yang bisa menjadi vokal di sini, ya. Yaitu maksudnya 3 konsonan di sini bisa menjadi vokal. Konsonan yang pertama adalah yod. Ya, ini bisa jadi vokal. Kemudian konsonan yang kedua adalah faf, dan konsonan yang ketiga adalah he. Ini huruf atau vokal atau konsonan he. Jadi semuanya ini bisa menjadi vokal. Kalau yod bisa jadi vokal i atau e. Nah, itu. Kemudian faf atau waw bisa menjadi vokal u atau o. U atau o. Ya. Kemudian kalau he bisa, nah ini akhir ya. Selamanya dia jadi vokal di akhir. A, atau oh. Ya, bisa ini akhirnya. A, ya, atau o. Ya. Inilah huruf yang dijadikan vokal. Kemudian yang berikut adalah tanda vokal. Nah, tanda vokal ini adalah ya tanda yang kemudian diciptakan ya, dibuat oleh para mazoret atau mazora yang saya sebut tadi dalam tayangan-tayangan video yang awal. Ada mazora atau mazoret. Mereka adalah sarjana Yahudi yang ahli di bidang itu ya, sastra, yang kemudian mereka membuat vokal sehingga orang-orang yang tidak mengerti konsonan-konsonan ini bisa membacanya. Jadi mereka menaruh vokal. Nah, jadi vokal-vokal itu adalah ya vokal ya u, o, i, e, dan a. Misalnya ya, saya berikan di sini ya tanda vokal, misalnya a, ya, i, u, e, o. Saudara nanti bisa melihat di dalam buku panduan, ya, buku panduan, dan bisa memesannya. Mungkin bisa menghubungi kami atau staf atau teman-teman yang bisa berkompeten dengan ini, ya, yang siap membantu untuk mendapatkan buku panduannya. Tapi ini diuraikan saja secara ringkas, di mana mereka membuat semacam tanda, ya. Saya pinjam ya kolom-kolom di sini ya. Nah, misalnya ini adalah huruf-huruf. Ya, ini kolom-kolom, ini huruf. Misalnya konsonan B. Ya. Untuk mendapatkan huruf A, mereka ciptakan satu ya. Ini namanya ya, ini ya. Jadi itu huruf apa namanya? Vokal, yang kemudian tanda T itu namanya kames. Ya, kames. Nanti lihat di buku panduan. Saya tidak akan membicarakan selanjutnya. Tetapi ini huruf A. Jadi dibaca ya, kalau ini B ya ba, dibaca ba. Ada lagi ya, ini artinya A agak panjang. Ada lagi ya seperti ini. Ya, ini patah namanya, patah. Jadi dibaca ya. Tadi kita lihat bahwa kalau tidak ada titik di sini maka akan berubah fa, ya, F ya. Mana ya ini. Jadi dibaca fa. Ya, demikian. Selanjutnya dalam huruf-huruf yang berikutnya atau konsonan yang berikutnya, misalnya ya apa lagi ya?
huruf tadi konsonan A. Ya. Tadi kita lihat adalah konsonan A. Ada 2, ya. Ba, fa. Kemudian kita melihat lagi konsonan ya I, ya. I. Jadi kalau I, ya ini satu titik di bawah. Ya, satu titik di bawah. Jadi ini dibaca B. Ya, titik di bawah. Ini namanya hirek. Jadi dibaca B. Ya, karena dia diciptakan untuk konsonan I atau bukan konsonan, vokal I, ya. Kemudian ada lagi yang satu I panjang. Ya. Misalnya ada ya satu titik di sini baru yod di sini, yaitu I panjang, yaitu namanya tadi ya, namanya hirek yod. Hirek yod. Nah, kemudian ya, huruf satu lagi E yang agak pendek lagi sedikit. Ya, ini 3 titik begini ya, titik 2 sejajar di atas dan di bawah. Ini namanya segol. Ini juga dibaca B. Nah, kemudian kita bagaimana menempatkan lagi, menciptakan atau Masora itu membuat vokal U, ya seperti ini, ya, ya B. Kemudian ya ini juga U bisa dia 2, ya, yang juga namanya surek, ya, dan juga kibuts, ya. Jadi ini bisa, ya, kibuts, ya. Nah ini U juga bisa dari huruf Vav ada titik di tengah, ya, ini surek, ya. Ini juga dibaca U, U panjang. Berikut, ya, A, I, E, ya, oh, E lagi ya, E kelewat. Ya. Jadi ini segol E, ya. Jadi ini 2 B, kemudian ini B, ya, B. Tapi huruf B ini masih ada temannya lagi untuk E, ya seperti ini, ya. Nah, ini titik 2 di bawah dibaca B. Juga ya ada titik 2 ditambah yod. Nah, itu dibaca B panjang. Jadi kalau ini bu, U, ya. Kemudian yang terakhir adalah vokal O. Ya, kalau O huruf Vav ini bisa jadi huruf vokal O kalau ada titik di atasnya. Jadi ini dibaca O, ya. Kemudian juga ya, misalnya ini huruf B, ya. Kalau titiknya di atas begini, nah ini dibaca Bo. Jadi kita sudah melihat ini A, I, U, E, O yang vokal yang diciptakan oleh para Masora atau Masoret, ya, seperti bagian-bagian kecil di bawahnya huruf-huruf atau konsonan-konsonan ini. Jadi selalu vokal itu ada di bawahnya konsonan-konsonan ini kecuali O. Ya, itu ada di sebelah atasnya Vav dan juga sebelah atas bagian kiri dari setiap huruf-huruf itu. Jadi demikianlah menjelaskannya, ini vokalisasi buatan Masora dan huruf vokal. Jadi ada 2, ya. Kemudian yang berikut kita akan belajar tentang ya sefa. Ini step 8 sefa. Sewa. Aduh, apalagi ini ya sefa. Oke. Saya ambil di bagian sini saja, ya, sefa. Ya.
yang terakhir kosong, shefa. Nah, ini ada dua macam, ya. Shefa biasa, ini yang pertama, shefa biasa dan shefa gabungan. Sekarang apa itu shefa? Ini yang ditanyakan itu, kalau bilang shefa itu apa? Nah, shefa itu adalah ya, saya pakai kata apa? Saya pakai konsonan B saja ya. Misalnya ini ada B ya. Kemudian ada titik 2 sejajar begini di bawahnya. Inilah yang disebut shefa. Ini titik 2 inilah yang disebut shefa. Ya. Ini adalah merupakan juga vokal-vokal pendek ya yang selalu ditampilkan. Ini ada pengaruhnya nanti dengan kalau kita belajar selanjutnya pada level selanjutnya mengenai gramatikalnya atau tata bahasanya ya. Tapi kita belum sampai di situ, cuma pengenalan saja dulu mengenai shefa ini titik 2, seperti bentuk titik 2. Dan shefa biasa ini, biasanya shefa biasa ini terdiri dari 2 bagian lagi. Yang pertama adalah bersuara, ada suaranya. Kemudian yang kedua adalah bisu. Atau ditukar-tukar saja tidak mengapa ya, ditukar. Shefa biasa itu bisa bisu, bisa bersuara. Artinya bisa disuarakan dan bisa tidak ada suaranya. Ya, ini ada merupakan sistem silabel dan juga silabel atau suku kata dan juga tata bahasanya ke depan. Ya. Jadi bisa dia bisu atau bisa dia bersuara. Nah, shefa yang berikut adalah shefa gabungan. Nah, shefa gabungan ini terdiri digabungkan dengan 3 vokal yang diciptakan oleh Mazora tadi. Ya, ada 3 vokal yang diciptakan. Ya, seperti khames atau khatef khames dan juga khatef segol dan juga khatef patah. Ya, jadi kita melihat beberapa bagian-bagian ini, ya. Jadi khatef khames dan kemudian khatef segol dan kemudian khatef patah. Jadi dia gabungannya, ya di situ, ya. Nah demikian. Ya, misalnya ini. Ya, bed, oke, bed. Ini bisa kita lihat, ya. Ini titik 2 tadi, ditambah dengan ini, nah itu. Jadi juga dibaca ba pendek. Kemudian ada tadi segol, digabungkan dengan segol, ya. Ini 2. Baru kemudian ada segol lagi. Ya, begini. Baca juga B. Kemudian, nah ini shefa ini adalah vokal paling pendek, ya, yang disebut paling pendek bahkan biasa tidak bersuara. Itu nanti ada dalam tata bahasa berikutnya. Kemudian yang berikut adalah ini B dan ada shefanya dan kemudian ada patahnya di situ. Jadi kita melihat ini 3 bagian yang selalu bagian tanda vokal yang selalu bergabung dengan shefa. Untuk selanjutnya, saudara-saudara bisa membaca secara berulang-ulang atau nonton ini secara berulang-ulang supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, ikuti buku panduan untuk melakukan latihan-latihan berdasarkan step-step ini.